Bismillahirrahmanirrahim. Proses pendidikan anak adalah proses bersama antara kedua orang tua yang utama, ditambah lagi guru dan siapapun yang ada di sekitar sang anak. Dan keberhasilannya tergantung pada kerjasama semuanya terkhusus orang tua. Tidak tepat bila masing-masing dari suami istri memiliki rencana atau tujuan sendiri dalam mendidik anak tanpa melibatkan pasangannya. Jika demikian, sungguh orang tua sedang menggiring anaknya pada kegagalan. Bayangkan seandainya sebuah perusahaan manufaktur memiliki dua orang direktur produk dengan tanggung jawab yang sama, sedang mereka berdua memiliki tujuan dan visi produk yang berbeda dengan direktur yang lain. Akankah perusahaan dapat mengeluarkan produk bagus dan diterima pasar, atau akankah produknya mengalami kegagalan? Komen di bawah ya. Allah berfirman terkait hal ini. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan seorang laki-laki yang lain yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua laki-laki itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 29. Salah satu sebab penyimpangan anak-anak dari orang tua yang solih adalah ketidakseimbangan didikan atau ketidaksepakatan antara kedua orang tua. Khususnya jika yang berperan sebagai kepala keluarga bukanlah orang yang taat pada ajaran agama. Bila salah satu dari keduanya bersikeras pada suatu hal, maka pihak lain tidak boleh menentangnya, dan seharusnya semua hal dipelajari dan dibicarakan di antara mereka berdua lebih dulu, sehingga anak menyadari bahwa orang tuanya sedang mengambil metode pendidikan yang sama. Agar lebih jelas, mari kita belajar sepakat dan setaat dari dua orang tua solih di masa lampau, dua sahabat Rasulullah yang mulia. Ikutin sampai habis ya, agar kamu dapat semua insight. Dialah Abu Dahdah Al-Ansari. Ketika beliau mendengar bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Maka Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah memang menginginkan pinjaman dari kami? Nabi menjawab, benar Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu. Sesungguhnya aku meminjamkan kepada Tuhanku kebun milik. Saat itu, kebun Abu Dahdah merupakan di antara kebun yang paling indah di Madinah, sekaligus merupakan harta yang paling dicintai oleh Abu Dahdah. Ia kemudian pergi ke kebunnya dan memanggil istrinya. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah. Sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku ini kepada Allah. Maka sang istri menemui anak-anak dengan maksud untuk mengeluarkan makanan yang ada di dalam mulut mereka, kurma-kurma, dan menjatuhkan kurma-kurma yang ada di lengan baju mereka. Lalu istrinya mengatakan, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Dahdah. Perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Dahdah. Rasulullah kemudian menyampaikan berita gembira kepadanya. Sungguh banyak sekali tandan kurma yang berat di dalam surga yang akan diberikan kepada Abu Dahdah. Hadis riwayat Ahmad. Poin dari kisah ini yang akan kita ambil adalah kerjasama istri dan suaminya dalam ketaatan dan mendidik anak-anak untuk berkorban dan memberi. Sehingga ketika Abu Dahdah datang dan berkata, keluarlah, aku sudah meminjamkan kebunku kepada Tuhanku. Sang istri menjawab, seraya menuntaskan bangunan pendidikan yang dibangun oleh sang suami kepada anak mereka, dengan menjawab, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lalu sang istri tidak berhenti di situ. Ummu Dahdah memperindah lagi bangunan pendidikan itu dengan upaya menjatuhkan kurma yang ada di lengan baju anak-anaknya, serta mengeluarkan kurma-kurma yang ada di dalam mulut anak-anaknya. Begitu istimewa kerjasama antara seorang suami dan sang istri. Sekarang bayangkanlah sikap anak-anak Abu Dahdah sekiranya
ibu mereka berselisih pendapat dengan ayah mereka yang sangat ingin berkorban itu. Seperti apa konflik dan perpecahan yang akan mereka jalani dan rasakan di tengah kedua orang tuanya yang berselisih. Karena perselisihan antara dua sumber nilai-nilai utama bagi mereka anak-anaknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.